Namanya baca bareng. Tapi kenapa lu sering sebut-sebut juga itu sebagai silent book club? Aku ngerasa konsep ini benar-benar wow gitu. Menggugah orang untuk bisa kembali ke pengalaman membaca gitu. Gue pengen menjadi salah satu ruang yang bisa suportif dan aman untuk teman-teman baca buku di ruang publik. Gua kalau Marani bikin susah nyari tempatnya, yang kita di warung sate, yang ada kita baca buku kena asap kemana-mana gitu. Ya Allah, kenapa gue tiba-tiba jadi kangen makan tongseng ya? Waktu itu kita ngerumpiin lu, Hesti, di grup Kepo Buku. Gua enggak ya. Gua Apaan? Lu yang mulai. Lu sama Enak aja Steven lu. doang ya. Lu yang mulai. Gua enggak ikutan, sumpah, gua enggak ikutan. Kita kembali di Kepo Buku dan masih bareng sama Hesti Istiviani. Hestia Istiviani. Hestia, alah kurang aja lu, gitu aja sama temen. Penting. Hestia Istiviani. Iya. Kalau di episode sebelum ini kita ngobrolin soal Ubud Writers and Readers Festival. Hesti ini juga punya cerita menarik sebenarnya, dan ini yang merupakan alasan utama kita undang ke Kepo Buku. Jadi mudah-mudahan masih betah ngobrol sama om-om ini. Yaitu sebuah klub baca buku tepatnya, yang bikin gua mikir. Waktu itu kita ngerumpiin lu, Hesti, di grup Kepo Buku. Gua enggak ya. Gua enggak Lu yang mulai. Lu sama Enak Steven aja lu. doang ya. Lu yang mulai. Gua enggak ikutan, sumpah, gua enggak ikutan ngerumpiin. Oh, kalau dipikir-pikir nih, om-om kenapa ngerumpi ya? Salah nih gua, image juga rusak nih. Kita kan derumpis. Tapi mungkin karena kita nggak kenal, kan tak kenal maka tak sayang kan, gitu kan? Asik. Jadi Hesti ini menggagas sebuah klub baca. Namanya apa, Hesti? Namanya baca bareng. Baca bareng. Iya. Tapi kenapa lu sering sebut-sebut juga itu sebagai silent book club? Jadi gini cerita awalnya sih, gue terinspirasi, ada salah satu following gue di Twitter. Jadi orang yang gue follow itu dia attach salah satu link dari NPR soal silent book club, dan itu berjalan di Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco. Gue baca, wah ternyata bisa nih diduplikasi. Pokoknya intinya adalah kalau yang di Amerika ya, mereka itu malah di bar, terus ngumpulin beberapa orang untuk yaudah kita baca buku bersama-sama in silence, tapi di bar, karena itu adalah cara teman-teman introvert bersosialisasi. Terus gue pengen duplikasi ke Indo, nggak mungkin di bar. Terus yang kedua, gue kayak yaudahlah coba aja deh, siapa tahu emang beneran bisa berjalan di sini gitu. Yaudah gue mencoba, jalan gitu. Pertama kali gue bikin di Agustus 2019. Di mana? Di Jakarta, gue bikin di Menteng Hais. Oke. Depan tim itu. Jadi bukan di bar ya? Oh, bukan. Bukan. Terus banyak yang ikutan. Pertama kali yang gue takjub adalah gue nggak berekspektasi bakal banyak, karena gue berpikir ya paling cuma 2 atau 3 orang gitu ya. Ternyata yang show up pada hari itu ada 10 orang, termasuk following gue yang dia bikin gue terinspirasi untuk bikin baca bareng itu. Dia datang. Jadi ada si Mbak Paramita yang gue follow itu, kemudian ada Mbak Siska, editornya Gramedia, beberapa teman-teman bookstagram, teman-teman book blogger yang ada di Instagram, terus juga beberapa follower di Instagram dan Twitter gitu. I see. Jadi konsepnya gimana kegiatannya, Ti? Intinya adalah sebagai partisipan tinggal datang, pokoknya bawa bahan pustaka. Gue tidak mendefinisikan buku itu harus berbentuk fisik gitu. Terserah lo mau bahan pustaka apapun boleh, mau koran hari itu, mau majalah, mau komik silahkan, mau mungkin webtoon gak apa-apa. Pokoknya yang gue tekankan adalah kegiatan membacanya. Datang, duduk, terus ya udah pesan minum, karena kita di kedai kopi ya nggak mungkin gak pesen, masa cuma numpang duduk doang. Dan menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk membaca buku. Jadi emang benar-benar nggak ada diskusi. Kalaupun mau kenalan, biasanya teman-teman kenalannya malah di akhir acara setelah foto bareng. Oke. Pertanyaan berikut ini mungkin maaf kalau bikin lu tersinggung ya. Tapi gue harus jujur bertanya.
Tanya aja kalau nggak usah tanya. Gue tuh langsung sopan harus pakai intro. Kagak, tanya aja kalau dia tersinggung kan dia langsung putusin Skype-nya. Susah amat. Saya nggak sopan kalau begitu. Bukan apa-apa, yang datang pertama aja udah 10 orang, gue digebukin 10 orang ntar. Oh iya. Apalagi sama yang mbak yang editor buku, ntar buku gue nggak diterima lagi. Diterima apanya? Naskah bab 1 yang kelar-kelar. Oke. Gimana bang? I'm trying to be honest. What's the point? Maksud gue gini, lu datang gitu ya, kucuk 10 orang gitu, beli pesen kopi, pesen teh atau apa gitu ya, duduk baca buku 2 jam, diem-dieman gitu. Setelah itu habis selesai, baru kenalan. Hesti ya? Oh iya, saya Toto. Steven, iya apa gitu. What's the point? Gini, itu berangkat dari salah satu pengalaman adik gue, karena adik gue dibully hanya karena dia baca buku in public di kelas, di kantin. Ya, karena stereotip orang baca buku adalah selalu, apaan sih lo, so pinter banget, lo sombong, gak mau menghabiskan waktu dengan teman-teman, kayak gitu. Nerdy gitu ya? Ya gitulah pokoknya, negatif gitulah, dibilang antisosial dan lain-lain. Padahal, ya kita tahu sendiri gitu, minat baca orang-orang di Indonesia bisa terbilang masih cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Ya ambil contoh mungkin di Singapura kali ya gitu. Nah, dengan adanya baca bareng, gue pengen menjadi salah satu ruang yang bisa suportif dan aman untuk teman-teman baca buku di ruang publik karena beramai-ramai. Kenapa mereka dibully? Mungkin karena mereka sendirian gitu. Karena mereka baca buku ya udah seorang diri, mungkin di kereta, di taman atau di kelas kayak gitu. Nah, tapi kalau misal kita rame-rame nih datang bersepuluh gitu kan, orang jadi kayak, seru banget kayaknya nih ada orang beramai-ramai satu meja panjang baca buku kayak gitu. Jadi emang tujuannya sih lebih ke arah menyediakan ruang suportif tadi, supporting group untuk orang-orang bisa baca buku di ruang publik. Iyalah, 10 orang baca buku bareng, yang mau ngebully malah yang minder. Gila, 10 orang ada apaan nih bikin grup. Steven, yeah. Mentang-mentang ini topiknya Silent Book Club, lu jangan diem aja dong. Iya lu. Ini kan kepo buku. Jangan-jangan Steven malah lagi baca nih sekarang. Lagi baca, gue mau silent gitu. Silent di saat yang salah. Tadi lu juga dulu baca buku pernah dibully kan, Ran? Hah? Serius lu? Gue aja gak tahu. Iya, lu baca buku cerita lucu, lu cekak-cekik sendiri, gampar sama orang lu. Berisik lu. Garingnya kumat. Penyakit orang tua. Penyakit orang tua, emang humornya garing. Itulah yang membuat kepo buku laku. Lah apa sih? Oke, gue tertarik sama Steven karena gue dapat kesan bahwa Steven ini juga tipe orang yang introvert, yang diam. Walaupun kalau orang Jawa bilang Steven ini tipe yang menang-menang nyolong bandeng ini. Bahasa apa itu? Itu peribahasa tahun berapa itu? Susah emang ngomong orang sama angkatan balai pustaka. Menurut lu, Ven, konsep silent, gue masih berusaha memahami ya. Gue nggak tahu kalau Toto, nanti kita akan dengar apa kata Toto. Tapi gue lagi berusaha memahami dan pengen tahu aja gitu loh. Kalau lu sendiri bisa paham nggak sih konsep baca barengnya Hesti dan kawan-kawannya ini? Dibilang gimana konsepnya tuh kayak, aku ngerasa konsep ini benar-benar wow gitu, benar-benar kayak menggugah orang untuk bisa kembali ke pengalaman membaca gitu. Soalnya Ntar dulu, wow-nya di mana? Karena ini kayak sebuah gerakan untuk membaca di ruang publik. Sesederhana itu, kita ngajakin teman kita untuk yuk luangin waktu untuk kita selesaikan buku yang lagi kita baca ataupun ketemuan di tempat yang memang kita susah untuk ketemu, misalnya di Jakarta. Tapi yang paling harus aku tanya lagi nih ke Hesti, kayak Bang Rane bilang tadi kan, aku tuh sama Bang Rane tuh juga tipe yang sama sebenarnya, tipe yang istilahnya baca sendiri pun lebih asik gitu. Yeah. Terus kita ngapain ngajakin orang untuk rame-rame baca gitu tuh, kan? Dia bukan rahasia rumpian kita di grup. Jadi yang mana sih? Yang mana? Gua ada di grup. Yang gue bilang, gue
harus nanya nih ke Hesti, karena buat gue lebih enjoy membaca sendiri. Kenikmatannya tuh kan memang kayak gitu ya Bang ya. Kenikmatannya tuh nggak bisa kita ungkapin ataupun kita cerita ke orang lain ketika kita baca buku sendiri gitu. Tapi yang kita harus tanya ke Hesti nih, apa sih enaknya kita membuka space kita terus ngajakin orang tuh baca bareng gitu. Ayo. Hesti masih ada kan Hesti ya? Belum kabur kan? Belum kabur. Mungkin itu perkara preferensi aja sih. Ada orang-orang yang nyaman dengan ruang sendirinya dia, ya udah, gue nggak bakal ngetik-ketik dan tetap gue akan mengapresiasi. Tapi mungkin aja ada orang yang kayak gue kali ya, merasa senang kalau ditemenin baca buku. Gitu sih. Kalau gue orangnya tipikal, gue baca buku sendiri oke, tapi akan lebih senang kalau gue ditemenin gitu baca bukunya. Kayak berasa apa ya? You're in the comfortable silence gitu sama partner lo gitu. Steven diam-diam mencontreng satu. Contreng. Apa tuh mencontreng? Tuh kan? Ya kan bahasa tua kan gak ngerti kan Ti. Mencontreng apaan? Enggak maksudnya ya elah Toto. Maksudnya Steven langsung nyatet, oh Hesti suka ditemenin baca buku. Contreng. Oke. Suka ngopi. Contreng. Suka ubud, contreng. Gosip aja terus. Banyak contreng. Cuman ya kalau ngomong masalah baca buku, apa namanya? Baca bareng. Baca bareng. Bayangan gue tuh justru kalau Stephen bilang wow, menurut gue wow karena dari jawaban lo. Gini, bayangan gue nih awalnya adalah lu ngajak orang baca buku bareng gitu ya. Itu supaya fokus aja gitu baca gitu. Bayangan gue nggak expect jawaban lu bahwa kalau orang baca buku di tempat publik, terus di public space gitu ya, terus kena bully kayak gitu. Karena gue pribadi ya, ketika zamannya gue suka di Indonesia juga gitu, kalau gue pulang ke Indonesia, gue tuh emang orangnya kalau udah baca buku tuh justru semendadak tuh silent sendiri gitu. Gue tuh udah jadi decoupled gitu dengan dunia gue, dan gue biasanya melakukan itu di mana aja baca gitu. Kebiasaan gue tuh kan baca buku di mana-mana gitu ya. Misalnya lagi nungguin siapa ya, gue baca buku bisa sambil berdiri. Dan gue sendiri nggak sadar bahwa mungkin orang ngeliatin gue aneh kali ya, orang ngapain baca buku gitu. Tapi menurut gue hal yang wajar, dan gue nggak expect jawaban itu sebenarnya dari lu yang orang dibully baca buku gitu. Bayangan gue justru karena gue itu walaupun baca buku, gue tuh nggak kuat baca buku lama. Jadi gue sering baca buku, cepet ngabisin buku, tapi in 15 minutes gitu loh. Jadi 15 menit abis itu kemana. Bayangan gue supaya lu pada fokus aja gitu baca. Nggak itu ternyata ya alasannya ya. Itu mungkin ini bukan implikasi sih, side effect yang lain. Jadi waktu terakhir kali sebelum gue berangkat ke Ubud kan gue bikin tuh yang Jakarta. Dan beberapa dari mereka ada yang bilang gini, makasih loh Mbak udah dibikinin acara kayak gini, saya jadi bisa ngabisin kayak satu bab buku gitu. Jadi gak terganggu sama handphone, gak terdistraksi. Karena ngelihat teman-teman yang lain masih fokus sama baca bukunya, jadi gak enak sendiri gitu loh mau ngecek handphone. Ada yang komen kayak gitu. Nah itu gue nangkep tuh. Justru karena itu kan gue nangkepnya di situ, bayangan gue fokus gitu kan. Ketika kita ada di lingkungan orang yang semuanya lagi baca, nggak mungkin dong kita mainan handphone gitu kan. Betul. Iya. Iya nggak? Jadi lo sebelum mulai lo ini dong kayak imam masjid dong lo bilang pada jemaah mohon di-silentkan dulu HP-nya, nggak gitu ya? Enggak lama. Oh enggak, atau kayak pilot gitu mau take off bilang tolong dimatikan dulu airplane mode kayak gitu ya? Enggak sampai kayak gitu ya? Oke. Gue udah lebih appreciate sekarang dalam artian menciptakan environment di ruang publik orang membaca gitu ya. Betul. Ya karena gue percaya banget ini efek dari gue sekolah ilmu perpustakaan dan gue ngambil fokus studi waktu itu adalah minat baca. Jadi menurut gue yang membaca itu ya reading for pleasure, harusnya dengan kesenangan. Jadi kayak misal tadi dibilang kayak imam, kayak pilot, gue malah nggak melakukan hal itu gitu. Ya udah kalau dia merasa nyaman dengan caranya dia sendiri, misalkan harus pakai headset, tapi ditemenin, ya nggak apa-apa, gue nggak akan melarang gitu. Pokoknya saling menghargai dan saling mengapresiasi bahwa di sekitar mereka pun juga ada yang baca buku. Jangan mengganggu personal space masing-masing aja gitu sih. Gitu, oke. I see. Unik. Steven, lu kira-kira bakal berminat nggak datang? Berminat dong kalau ada Hesti. Asik. Contreng satu lagi. Nggak, udah jangan digodain Steven. Sejujurnya ini pengen bikin juga sih, cuma ada yang aku penasaran nih. Aku pengen tanya,
Apa di waktu itu ada pengalaman nggak dari anak-anak yang ikut baca bareng tuh kayak Mas Toto gitu, kayak pengen nyenggol Bang Rane gitu ketika baca gitu? Ada nggak? Ngapain? Ngapain gue nyenggol Bang Rane? Kayak gak ada yang bisa gue lain aja lu. Gue juga ogah. Ngapain gue Langsung nyenggol gue Toto? 7 kali gue bersihin pakai tanah gue kalau nyenggol Rane. Sorry, lanjut Pan. Ada nggak gitu yang kayak dia tuh orangnya yang kayak sebenarnya tuh waktu udah berjalan 15 menit tuh rasanya tuh pengen ngajakin ngobrol orang di sebelah yang lagi baca gitu. Cakep. Gue demen nih pertanyaan. Nah, malah yang di Jakarta malah nggak ada yang kayak gitu. Jadi bener-bener ngerasa gimana ya, sungkan kali ya. Gue juga nggak begitu ngeliat sih. Jadi mungkin kenalan doang, habis itu udah balik lagi baca bukunya. Gitu sampai nanti kan gue emang ngasih waktu 2 jam. Misalkan pukul 4 sore udah selesai nih, gue akan langsung gather mereka untuk udah selesai nih, udah jam 4, yuk kita foto bareng dulu sebelum pada bubar. Nah itu pertanda bahwa ya udah durasi baca barengnya udah selesai. Setelah foto bareng, lo mau kenalan monggo, mau langsung balik monggo, mau lanjut baca ya silahkan gitu. Pokoknya gue cuma ngasih spare waktu 2 jam. Itu aja sih. Wow. Berapa lama durasinya biasanya? 2 jam doang. 2 jam doang, oke. Enggak, gue soalnya tipe orang yang nggak bisa lama fokus. Nah itu, gue juga. Kadang-kadang gue kalau baca tuh ya 15 menit udah, gue meremin mata dulu, atau gue tutup dulu, atau gue ngapain dulu gitu ya. Ngemil. Iya ngemil. Iya. Makan bakso. Gitu. 2 hal yang selalu diledekin ke gue dari Toto itu, 1, buku gue nggak terbit-terbit, 2, kebiasaan gue makan. Ya itu kan emang gue ngeledek, gue kan bicara fakta. Cie, Toto care sama gue. Cie. Care emang. Lanjut. Hesti, ya? Ini buat yang berminat gabung ya. Oke. Lu bisa gambarin nggak sih ngapain? Jadi lu udah janjian nih di satu titik, katakanlah misalnya mau ketemu di kafe A gitu ya. Kita sebut saja misalnya kafe Satria Buku gitu namanya. Terus kasihan amat. Sekalian promosi. Bukan, maksudnya kasihan amat, di podcast kan suara, lu suruh ngegambarin. Ngebayangin. Ya Allah, ya Tuhanku, orang tua garing. Jadi lu bayangin, lu harus udah janjian nih. Suruh ngebayangin, terus ceritanya kapan? Ngebayangin dong. Gimana sih caranya nge-mute orang di Skype? Gue bener deh, gue rekaman Kepo Buku udah 2 tahun nih, tekanan darah gue nggak turun-turun. Oke, jadi datang ke lokasi, ya kan? Terus ketemu tuh, lihat-lihatan gitu ya. Ini baca bareng ya? Baca bareng. Oh iya. Oh iya. Silakan duduk. Silakan, monggo. Mulai baca kan? Udah. Nah, kalau gue nih, kalau gue datang gitu ya, datang ke situ gue baca, mungkin 15 menit, habis itu gue udah mulai gelisah tuh, udah lihat kiri kanan. Sama gue juga. Iya kan? Mulai deh colek-colek dikit. Lu siapa? Atau colek depan. Mbak, namanya siapa? Gitu. Terus si mbaknya kesel dong. Digeplak pakai buku gitu kan, yang 400 halaman, atau digeplak pakai bukunya Dewi Lestari yang terbaru, kan pingsan loh. Kayak gitu nggak sih suasana? Terus nanti setelah mulai baca, akhirnya gue bisa survive 2 jam gitu ya. Baru kemudian kenalan gitu. Kayak gitu nggak sih? Iya. Lu bisa ceritain nggak? Kurang lebih apa yang tadi Bang Ran yang ngomong ya kayak gitu. Jadi biasanya gue akan datang kurang lebih 30 menit sebelum janjian. Misalkan sebelum jam 2 siang gue udah di tempat. Terus karena gue emang mengekspos Instagram sama Twitter gue, dan itu semua kelihatan lah muka gue kayak gimana, bentuk gue kayak gimana gitu kan. Jadi easy to spot. Terus abis gitu udah ketika mereka datang ke gue, terus kayak memastikan kan, ini Mbak Hesti yang bikin baca bareng. Iya, terus gue akan ngomong, silakan take your time, take your seat. Terus pakai aja waktunya buat baca buku. Udah gitu sih. Kalau memang misalkan nih kayak Bang Rane 15 menit doang ya bisa bertahannya, ya nggak apa-apa kalau mau cek handphone, mau nyoba kenalan. Tapi ya itu bisa jadi yang diajak kenalan sama Bang Rane menolak gitu kan, karena dia pengen baca buku, bukan pengen diajak kenalan gitu. Iya. Tapi serius, kalau gue nanti ada di Jakarta dan pas lagi ada kegiatan tuh, gue pengen deh datang gitu loh. Mendingan jangan, Ran. Hah? Bikin berantem lo. Ya lu gitu, Tok. Lu ngeremehin gue banget lu, Tok.
Boleh. Kalau misalnya nggak betah sampai 2 jam, gue juga tidak menghalangi mereka untuk pamit duluan atau gimana, nggak apa-apa kalau mau duluan. Tapi konsep awalnya dulu kalau di US, di Amerika dibikin di bar malah ya. Iya betul. Dan itu benar-benar ada diskusinya. Jadi mereka juga 2 jam. Cuman sejam pertama baca buku, sejam berikutnya adalah diskusi. Jadi ada ada sesi diskusinya. Sedangkan kalau gue waktu percobaan pertama banget yang waktu Agustus itu, gue mencoba seperti itu. Gue bagi 2 tuh, sejam baca buku, sejam diskusi. Ternyata nggak berakhir baik gitu. Karena mereka udah terlalu nyaman dengan baca buku, ya udah gue juga nggak enak kan. Ya udahlah kalau gitu 2 jam full buat baca buku aja. Di bar kagak berisik ya di US ya? Bar tuh berisik kagak sih? Nggak tahu, gue belum pernah. Gimana bang? Nggak tahu gue bar. Bayangan gue bar itu ada live music gitu kan? Iya gue nggak tahu. Gue level gue baru warung Indomie. Kita bikin di diskotik dah, baca bareng gitu di diskotik. Parah lo. 10 orang ya diem baca buku. Steven, lu ngebayangin gak sih lu ada di situ bareng Hesti? Cie, lu baru ngebayangin udah cie. Dia ngebayanginnya bukan baca bareng, ini kebayangan bareng Hesti. Jadi gak peduli mau baca bareng kek, mau... Maksud gue bareng Hesti dan temen-temennya gitu loh. Lu bisa membayangkan diri lu ada di situ gak sih? Iya. Ya bener sih, pertanyaan itu lo close ended. Jadi kalau bisa ngebayangin dan iya ngebayangin udah gitu kan. Ya nggak salah juga sih, jawabannya kan iya atau tidak, belum. Iya sih, bener juga. Tapi lu akan betah nggak kira-kira? Di betah-betahin kayaknya ya, tapi itu yang dibilang kalau ketika suasana lingkungannya tuh mendukung untuk kita baca, kita bakal adaptasi kali ya. Itu yang jadi serunya di situ. Adaptasi untuk ya udah, mungkin buku satunya udah selesai, buku keduanya dibuka lagi gitu sampai durasinya selesai. Gitu ya. Kalau lu tuh? Itu gue bilang, gue juga gue tuh suka baca buku dan gue cepet baca juga gitu. Cuman gue kalau suruh baca 1 jam terus-terusan 2 jam itu nggak bisa. Pasti gue 15 menit, udah gitu santai dulu, ngapain kek gitu, kayak lu ngemil, makan kue tiaw gitu, misalnya kayak gitu. Habis itu baca lagi gitu. Tapi kalau suruh 2 jam, bosen kali nggak. Yang ada gue mungkin 15 menit baca, terus habis itu gue tidur. Durasinya habis dong. Durasinya habis. Mas kafenya mau tutup gitu. Lu mbak yang tadi mana? Lu mbak udah pada bubar. Hesti, udah berapa kali sih lu bikin kegiatan ini? Udah ketiga kalinya sampai Oktober ini. Udah ketiga kalinya. Tadi kan lu sempat cerita kan reaksi salah satu dari temen lu yang kemudian gue bisa relate bahwa menciptakan atmosfer di mana orang membaca. Mungkin gue yang nggak bisa baca lama, kalau gue ada di lingkungan orang yang semuanya membaca, mungkin gue akan ketularan gitu. Tapi ada komentar atau masukan atau apa dari teman-teman yang lain nggak sih? Oh ada. Jadi ada satu orang yang bilangnya, kenapa sih nggak di perpustakaan aja? Nah alasannya gini, kalau di perpustakaan ya jelas lah itu semua orang udah baca buku gitu kan. Memang itu adalah gedung yang difungsikan sebagai pusat informasi dan bisa dimanfaatkan untuk membaca. Yang gue kampanyekan lebih ke arah yaitu supporting group untuk mereka bisa baca buku di ruang publik, untuk meminimalisir adanya book shaming terhadap apapun, baik itu genre, baik itu format buku, kayak gitu. Book shaming itu real thing ya? Real thing banget bang di teman-teman komunitas buku. Oh gitu? Ada ya kayak gitu? Ada, gitu. Beneran ada. Book shaming, book snob, itu ada banget di komunitas buku. Sedangkan gue marahnya mungkin suka baca buku di tempat publik, mungkin kita emang nggak punya malu kali Ran. Udah kebal. Lu aja sendiri ngomong, gue mah enggak, enak aja lo. Oh ya enggak ya, gue doang ya. Iya bodo amat ya. Bodo amat kalau gue mau baca buku lu ini gitu kan, kalau gue sih ya. Book shaming, book snob. Lu kalau tertarik pengen tahu soal book shaming, book snob, lu main deh ke blognya Hesti. hestiaistiviani.com ya? Iya betul. Tuh ada tuh hestiaistiviani.com. Nanti kita tulis di show notes-nya di suarane.org. Lu bisa tahu lebih banyak soal itu. Tapi kembali kepada Silent Book Club. Sampai saat ini, apakah orang-orang yang sama yang selalu datang ke kegiatan lo itu, baca bareng itu, atau banyak orang-orang baru?
Nah, sampai ketiga kalinya ini, jadi fluktuatif sih Bang. Di Agustus itu 10, kemudian di bulan berikutnya September cuma 8. Makanya ketika bulan Oktober, gue reserve tempat itu cuma buat 10 orang, karena ya paling nggak jauh-jauh amat dari 10 ya. Malah kebalikannya, malah 20 orang, 22 orang malah yang datang. Gile. Dan itu bervariasi, mostly malah belum pernah ketemu gue sama sekali. Jadi intinya belum nggak kenal sama gue gitu. Bener-bener memastikan, ini bener Mbak Hesti yang baca bareng. Kayak gitu dulu sebelum mereka akhirnya duduk dan baca bukunya. Wow, karena menemukan environment sesama pembaca buku gitu. Iya, lebih ke arah menemukan environment itu. Karena mungkin beberapa komunitas-komunitas buku di Jakarta mostly kan harus partisipatori aktif kan. Dimana lo datang, lo ngebicarain entah itu soal buku yang lo baca sekarang atau mereka lagi ngangkat buku apa. Mesti seperti itu. Sedangkan yang benar-benar silent, yang ya udah lu duduk diam, tidak harus kenalan, tidak harus ngobrol gitu. Mungkin baru ada baca bareng. Menarik. Jadi buat teman-teman nih ada ide baru nih. Karena nggak semua mungkin suka datang ke misalnya diskusi buku, bedah buku, gitu ya. Tapi ini kegiatan yang digagas Hesti yang murni, lu datang, duduk, diem, baca buku, udah. Nggak ada membership ya, nggak ada keanggotaan. Nggak ada. Gue nggak mau ribet. Nggak ada kartu anggota, nggak ada kartu anggota, nggak kartu diskon gitu misalnya. Ya Allah. Ti, ruang publik apa aja yang kira-kira bakal lo sasar? Kan selama ini ya mungkin di coffee club gitu kan ya, yang enak aja gitu buat duduk. Kira-kira ruang publik apa yang bakal lo sasar, yang apa lo tetap akan seperti ini atau nanti beda lagi gitu? Pinginnya sih bisa ke ruang publik yang lain, cuman yang menjadi salah satu opsi di mana gue akan memilih itu tempat sebagai tempat baca bareng, pertama adalah mudah dijangkau dengan public transportation. Karena ya gue sendiri juga pengguna public transportation gitu, jangan sampai gue sendiri ribet. Terus ya itu, kemudian kalaupun di kedai kopi atau di warung atau di restoran, gue akan melihat range menunya juga affordable apa enggak. Gue berharap bisa di taman-taman di Jakarta, kayak misalnya Taman Suropati kan enak banget tuh, teduh, maksudnya dia tempatnya enak banget buat baca buku di situ. Ya semoga kedepannya sih bisa ke sana, tapi sementara ini gue masih ke kedai-kedai kopi yang letaknya dekat dengan halte, stasiun gitu. Steven kalau mau bikin silahkan. Kalau Steven cocok dia bikin silent book club. Kalau gua sama Toto ntar bikin rusuh book club. Gua kalau Marani bikin susah nyari tempatnya, yang kita cari memang di mana gitu, di warung sate. Yang ada kita baca buku kena asap kemana-mana gitu. Ya Allah, kenapa gue tiba-tiba jadi kangen makan tongseng ya? Kan, bener kan gue bilang. Tongseng deket Taman Suropati enak loh Bang. Oh iya. Gue biasanya di Lenteng Agung. Ini kenapa jadi ngomongin makanan? Kalau nasi goreng kambing kan masih ada ya. Dibahas. Oke. Nasi goreng kambing Kebun Sirih yang enak Bang. Itu makanya tuh. Mulai deh. Kepo kuliner. Oke. Ini bagian-bagian terakhir. Ada 2 bagian. Yang terakhir nanti pertanyaan standarnya kepo buku. Itu nanti itu urusannya Steven deh itu ya. Van ya. Iya, lo masih inget kan? Masih inget. Udah kelamaan ya rekaman. Tapi pertanyaan yang sebelum itu, gue mau ngasih ruang ke lo untuk menyampaikan ke teman-teman yang mungkin berminat. Apa sih yang ingin lo sampaikan kepada teman-teman untuk ngajak ke kegiatan baca bareng lo ini? Jadi baca bareng itu lebih ke arah movement atau gerakan. Jadi bukan komunitas. Gue pengen ngajak teman-teman yang dimanapun juga, mau itu yang ada di Indo maupun di luar, untuk yuk kita ciptakan ruang yang aman dan suportif bagi teman-teman yang suka baca buku, tapi tidak menutup definisi buku. Jadi bahan pustakanya bisa apapun, dalam berbagai genre, dalam berbagai format, karena mari kita bareng-bareng untuk membangun environment reading for pleasure, bahwa membaca itu adalah sebuah kesenangan, salah satu cara untuk melarikan diri dari kesibukan sebagai salah satu cara membahagiakan diri gitu. Jadi kalaupun mau menduplikasi, monggo, aku sangat terbuka, silakan hubungi aku, bisa di Instagram, bisa di Twitter, atau ya ketik nama lengkapku aja, Hestia Istiviani di Google, ya you will be in my website. Oke. Sampai saat ini Baca Bareng udah ada di beberapa kota. Jadi selain di Jakarta, teman-teman di Surabaya, di Tulungagung,
Di Semarang, di Jogja, terus ini nanti yang bakal di Makassar kemarin, terus nanti ada juga di Pontianak gitu. Mereka juga bikin. Lu nggak kepengen bikin ajang baca bareng nasional di Stadion Senayan gitu misalnya? Semuanya gitu ya. Bisa jadi. Masif banget dong. Keren kan? Bisa. Masif gitu kan. Dalam artian bukan untuk menarik perhatian, tapi justru untuk mengkampanyekan campaign. Suasana membaca gitu ya. Betul juga tuh, bagus tuh. Iya betul. Bisa aja campaign mungkin di bulan bahasa atau di bulan-bulan. Nanti kita kontak Pak Nadiem Makarim ya. Iya betul. Oh iya. Semuanya datang pakai Gojek. Promosi. Oke, sudah kelamaan. Kupingnya Hesti udah panas banget nih pasti. Tapi silakan, Steven. Sebelum nanya pertanyaan pamungkas nih, kita gali dulu sekalian Bang. Dia nih kan mendaku sebagai book dragon gitu ya. Boleh sharing nggak gimana sih caranya sebelum 2 bulan di tahun ini tuh udah baca sampai 90 buku. Serius lu? Apa tips untuk para pendengar Kepo Buku yang tiap kali kan kita ditanyain tuh gimana sih membaca buku tuh gitu. Dan Hesti bisa dengan rutin membagikan apa yang dia bacain di media sosialnya. Dia kasih loh itu kayak kesan bukunya itu kayak gimana, ada ratingnya juga. Jadi setahun ini sampai terakhir kemarin itu udah 90 buku yang gue baca. Dari target gue sebenarnya cuma 60. Wow. Caranya sebenarnya sama kayak Om Toto sih. Gue suka banget baca buku dan bisa baca buku kapanpun dimanapun gitu. Kalau emang udah suka banget ya bakal spare waktu untuk baca buku. Tapi lebih seringnya adalah gue kan masuk kerja jam 8 pagi. Jadi gue sebisa mungkin sejam atau mungkin 30 menit sebelum jam 8 gue menghabiskan waktu untuk baca. Kemudian break makan siang itu gue baca buku lagi. Kemudian sebelum tidur gue baca buku gitu. Dan kalau weekend gue karena pengguna transportasi publik pastinya busway itu kan macet bisa sejam atau 2 jam menuju lokasi. Gue gunakan untuk baca buku gitu. Wow. Oke, langsung ke pertanyaan standar Kepo Buku. Hesti terakhir lagi baca buku apa ya sekarang? Sekarang lagi baca bukunya Seth Godin yang This is Marketing. Itu kelanjutan dari karena gue tertarik banget sama dunia branding belakangan ini. Kemarin baca buku barunya si Handoko Hendroyono yang judulnya Artisan Brand. Itu baru banget diterbitin dan udah ada di Gramedia. Gara-gara baca itu akhirnya meneruskan ke This is Marketing. Padahal lagi senang-senangnya ngedalemin ilmu-ilmu filsafat. So dia menyimpang ke marketing. Lu lagi seneng mendalami ilmu filsafat? Iya. Buku apa yang lagi lu baca? Terakhir Henry Manampiring lagi. Jangan bilang filosofi teras loh. Ini terakhir gue baca bukunya ini sih esainya Heidegger soal being. Tahu nggak? Sein. Gila. Pusing gak lo? Iya, soalnya gue juga ngikutin gue juga ngambil kelas filsafat di Utan Kayu. Jadi ya tertrigger aja sih, jadi pengen dalamin filsafat dan baca buku-buku filsafat gitu. Gue speechless. Tiba-tiba hening, gue takut. Hening kan? Cocok nih sama Toto nih, bacanya berat-berat. Jadi gue bacanya gampang gue mah. Oke. Seth Godin, apa tadi judulnya? This is Marketing. This is Marketing. Sama yang filsafat? Iya, esainya Heidegger soal being. Hening lagi. Ya, maaf. Gak apa-apa. Keren. Kayak horor gitu gak sih? Anyway, Hesti, thank you banget. Toto, ada yang lu mau sampein atau mau datang ke Silent Book Club-nya Hesti? Boleh. Gue lagi mikir-mikir dan ada, ntar gue malah bikin berantem 10 orang gitu lagi gara-gara gue berisik sendiri. Gue takut fokus gue hilang. Yang ada gue malah cuman baca back cover-nya doang sambil nanti 2 jam itu gue sibuk untuk ngeletek-ngeletekin stiker harga buku di belakang gitu, ngeletek-ngeletek. Atau godain Mbak Starbucks. Atau Mbak Starbucks ya.
Aduh. Thank you banget udah diajak mengapresiasi sebuah gagasan baru. Iya. Steven, ada pesan? Terima kasih udah datang di Kepo Buku, Hesti. Ya, sama-sama sudah diundang. Thank you banget. Kontak-kontak ya Hesti, kata Steven. Iya. Asik. Steven, Van, langsung hening lu. Steven langsung gak ngomong lu. Van. Oh ada, kirain. Steven kayaknya mukanya udah merah tuh digodain lu dari tadi. Steven. Oke deh. Thank you semuanya. Thank you banget. Thank you. Selamat malam. Oke, selamat malam. Thank you, Ti. Bye-bye. Bye. Dan sekian Kepo Buku, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di semua aplikasi podcast yang ada di handphone kalian. Terus juga untuk menghubungi kami bisa ke suarane@gmail.com atau ke WhatsApp 087878505012. Gampang banget, 087878505012 atau DM kami di Instagram di @kepobuku. Kita juga masih menunggu kiriman review dalam bentuk rekaman dari teman-teman semua. Bisa kirim ke email sekali lagi suarane@gmail.com atau ke 087878505012. Apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa. Ayo, yang pengen tertarik untuk ikutan bisa gabung ke klub baca barengnya Hestia Istiviani. Cari aja klub baca bareng atau lebih lengkapnya main aja ke blognya Hesti di hestiaistiviani.com. Nanti kita tulis di bagian show notes di website dan juga di SoundCloud dan di aplikasi podcast lainnya supaya teman-teman bisa langsung klik di situ ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Hestia Istiviani. Mudah-mudahan nggak bosen dengan om-om ini. Mohon maaf juga karena kita banyak banget bercanda, tapi ya begitulah Kepo Buku. Kita mencoba untuk membawakan topik-topik buku itu dengan lebih santai, dengan lebih ringan, dengan lebih ngobrol gitu. Sekali-sekali lah ngomong buku, gak usah pakai berkerut jidat kita ini. Iya gak sih? Ya gitulah pokoknya. Atas nama Hestia Istiviani, gua Rane Hafid dari Bangkok, juga ada Hertoto Eko di Singapura dan Steven Sitongan. Cheers Steven. Steven Sitongan di Ambon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Permisi.